Kepuasan kinerja Gubernur Jakarta kalah dengan Jawa Barat yang dipimpin oleh KDM. Bukan hanya kalah dengan Jawa Barat, kita kalah dengan Jatim, Jateng, Jogja. Jakarta berada dalam posisi kelima. Bayangkan, kita lihat Gubernur Jawa Barat yang memiliki APBD lebih sedikit, lebih kecil Jakarta, jauh dibandingkan Jakarta, dengan daerah yang lebih luas, penduduknya lebih banyak, kok mampu meraih kepuasan publik. Kinerja Gubernur itu mencapai 95%. Luar biasa. Kita sampaikan top itu, kita akui. Nah ini Jakarta bagaimana? Saya, ya, mohon maaf ini, yang mendukung penuh Gubernur DKI Jakarta, yang tidak cawe-cawe jabatan, merasa punya tanggung jawab moral. Ya, bagaimana mungkin kita bisa kalah dengan kita yang mana Gubernur Jakarta itu punya kewenangan penuh, brak, langsung di mejanya itu. Begini. Kenapa kita bisa kalah begini? Ya, itu timnya bagaimana? Kerja apa kalian? Asal Bapak senang? Tim gabut? Ganti itu tim. Inilah benteng terakhir yang memisahkan antara air laut dengan daratan di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Tanggul beton setinggi 4 meter ini menjadi pertahanan terakhir yang menjaga agar air laut tidak sampai masuk ke perumahan warga yang jaraknya hanya puluhan meter dari sini. Namun di balik kokohnya struktur beton ini ada kekhawatiran yang terus mengintai. Seberapa lama tanggul ini bisa bertahan dari tekanan air laut yang terus bertambah tinggi setiap tahunnya? Jakarta, kota megapolitan diambang tenggelam. Sadarkah kamu kalau Jakarta sedang tenggelam? Beberapa tempat di Jakarta sudah turun sedalam 4 meter sejak tahun 1970 atau setara dengan tinggi 2 truk yang sedang bertumpukan. Penyebabnya, hal ini terjadi karena kita menggunakan air tanah secara berlebihan untuk minum, mandi, dan kebutuhan lainnya. Ketika air tanah terus diambil, permukaan tanah akan turun bersama dengan rumah dan gedung-gedung di atasnya. Banjir pun makin parah karena air tidak bisa mengalir langsung ke laut. Padahal, hingga saat ini, 60% penduduk Jakarta hidupnya masih bergantung dari air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, Min. Karena permukaan tanah semakin turun, akhirnya sekarang air laut jadi lebih tinggi dari daratan. Gimana tuh? Menurut kamu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini? Bang, apa benar beberapa tahun lagi Jakarta akan tenggelam? Menarik nih. Apakah Jakarta kalau tenggelam berubah jadi Atlantis? Bukan nih. Kesamanya sama Kompas, Kata Data dan Kementerian Kelautan Perikanan. Jakarta itu tanahnya turun sekitar 15 cm per tahun. Itu banyak cuy, sekitar segini lah. Ini terjadi karena banyak mengambil air tanah secara berlebihan. Buat air minum, buat mandi dan sebagainya. Udah gitu banyak pembangunan, banyak gedung tinggi berlapis beton yang bikin tanah jadi turun. Udah air tanah diambil, tanahnya ditimpa, ditambah lagi ada global warming. Jadi es pada mencair, air makin banyak. Lama-lama semuanya jadi Atlantis. Terus solusinya apa? Bisa dengan kurangin penggunaan air tanah, banyakin daerah resapan air, dan juga perbanyak penanaman mangrove. Semoga semakin banyak orang yang sadar supaya pulau kita nggak ada yang tenggelam. Kalau menurut kamu gimana? Jakarta akan tenggelam di tahun 2030 atau enggak? Oh, ini daratannya lebih rendah ya. Dulu di sini bangunan semua nih. Bangunan semua, tapi karena akibat penurunan tanah itu jadinya ini ditembok setinggi mungkin kira-kira 5 meter. Ini dulu musola nih, musola. Nah ini dulu nih ada tuh kayak itu pembatas tanahnya tuh dulu. Di sini daratan ini dulu nih. Itu. Cuman karena volumenya naik karena penurunan tanah dan tambah volume airnya itu naik karena mungkin pencairan kutub kali ya, ditambah pembangunan besar-besaran. Air laut sama jalan udah tinggi air laut. Ini air laut udah di atas jalan ini. Subhanallah, kalau ngeliat air laut, tapi takut kita guys. Ini bukti Jakarta akan tenggelam. Dari 3 desa yang berada di sini, sisa 1 desa itu pun rumah-rumahnya udah banyak yang ditinggalkan. Yang paling sedihnya aku ngeliat langsung sekolah yang udah hampir tenggelam. Ikutin ceritaku menelusuri desa yang hampir tenggelam, sekaligus melakukan penanaman mangrove di sekitar desa.
Good morning, sekarang jam 3 pagi. Kita mau OTW pakai Green SM ke suatu tempat. Let's go, kita berangkat. Setelah sampai di Mepo, kita tuh di briefing dulu. Sekarang kita mau naik perahu menuju lokasi penanaman. Let's go. Kita naik perahu selama 30 menit. Sekarang kita udah sampai di Desa Muara Gembong. Kali ini kita menanam pohon bersama Green SM dan lindungi hutan. Kita lagi jalan kaki mau menuju ke tempat penanaman. Kalian bisa lihat sendiri, ini rumah yang udah mulai tenggelam, bahkan udah ditinggalin. Itu akibat dari abrasi, guys. Ada sisa satu rumah di sini, yang lainnya tuh udah pada tenggelam semua, udah ditinggalin. Tuh, semuanya udah pada ditinggalin. Sisa satu rumah ini aja. Ini juga ada sekolah sama musola. Mungkin kalau misalnya ini lagi pasang gitu, ini sekolahnya bakal tenggelam. Maka dari itu, penanaman pohon mangrove tuh penting banget karena bisa bantu penyerapan karbon atau CO2 lebih baik dari hutan daratan. Untuk penanaman ini merupakan hasil dari partisipasi, ride and donate, sehingga kita bisa bantu jaga lingkungan. Semoga mimpi kecil Green SM terhadap lingkungan yang lebih baik dan lebih hijau bisa terwujud ya. Semoga pohonnya bisa tumbuh sampai besar, jadi mengurangi abrasi. Jadi penduduk sini masih bisa tetap tinggal di sini. Amin. Janji kampanye Sidul yang bilang mau masang CCTV di seluruh penjuru Jakarta dan gubernurnya itu dibatalin. Nyesel nggak lu sekarang milih dia? Padahal ini satu-satunya program yang menurut gua paling keren, revolusioner, dan diganti dengan membuka taman selama 24 jam. Bertolak belakang banget. Masang CCTV buat ngurangin kriminal, sekarang buka taman 24 jam, dimana itu meningkatkan kriminal, menurut gua lo ya. Nah, lu, anak-anak Jakarta yang sering keluar malam, pasti lu setuju sama statement gua barusan. Ya, coba lu bayangin, bapak-bapak yang biasanya ngelonin bininya, tiba-tiba bilang, "Mah, papa mau keluar dulu ya, ada meeting." Padahal ke taman, nyari kupu-kupu. Ironis gak? Ironis kan lu, jadi warga Jakarta? Hah? Ironis kan jadi warga Jakarta? Ironis banget dah pokoknya. Jujur, sebagai warga Jakarta, gue setuju banget, gue dukung banget waktu Mas Pram pengen buka jam taman dan juga perpustakaan tuh jauh lebih lama lagi. Yang tadinya tutup sampai sore, sekarang jadi sampai malam. Gue setuju banget. Tapi setelah tahu ini jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya gue jadi bertanya-tanya, emang ada anak-anak yang kerjaannya tawuran setiap hari, itu kepikiran buat baca buku? Ya walaupun katanya lonjakannya sampai 53% pembacanya setelah kebijakan Mas Pram itu, gue yakin banget salah satunya bukan anak yang tawuran. Beda circle, beda visi Mas Pram, kok bisa kepikiran ke situ gitu loh. Kalau tujuannya buat anak-anak yang suka baca, pengen tambah literasi, ya itu bagus. Karena gue sendiri suka banget ke perpustakaan. Tapi kalau jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya tolong dipikirin lagi cara yang lebih bagus. Air laut sama jalan udah tinggi air laut. Ini air laut udah di atas jalan ini. Subhanallah, kalau ngeliat air laut, tapi takut kita guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.